Oh iya, baik. Hari ini materi kita tentang pelajaran IPA, yaitu tentang cahaya dan penglihatan. Nah, ini di apa? Cahaya dan penglihatan, melihat karena cahaya dan mendengar karena Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat menyebutkan pengertian cahaya dan apa saja sifat-sifat cahaya. Ya, kalian kan sudah ibu bagikan secara kelompok nih. Nanti kalian akan maju ke depan berkelompok mempraktekkan beberapa sifat cahaya. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan ibu akan menjelaskan peran cahaya dalam proses melihat. Kemudian nanti kita akan praktek membuat perangkat atau karya sederhana dari sifat-sifat cahaya. Paham ya? Nah, baik, kita lanjutkan. Ini cahaya dan sumber cahaya. Pernah siapa yang tidurnya di kamar? Nah, di kamar. Saat kamar itu ditutup malam-malam, jendela tutup, pintu tutup, terus lampunya dimatikan. Apakah kamu bisa melihat? Tidak. Semua akan apa? Gelap. Karena apa? Karena tidak ada cahaya. Nah, pada malam hari, cahaya yang kita butuhkan itu adalah cahaya dari lampu. Nah, kalau siang hari, cahaya apa yang kita perlukan? Matahari. Karena matahari itu adalah sumber cahaya yang utama. Karena semua makhluk hidup memerlukan cahaya matahari. Kalau untuk tumbuhan itu untuk proses fotosintesis. Nah, yang pertama, apa itu cahaya? Nanti kita akan belajar tentang apa itu cahaya, apa saja sumber cahaya, lalu apa saja sifat-sifat cahaya ya. Yang pertama, cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnet atau bentuk energi yang dapat ditangkap oleh mata. Ya. Ulangi coba sekali lagi. Cahaya adalah gelombang elektromagnet yang dapat ditangkap oleh mata. Ya. Nah, itu pengertian dari cahaya. Nanti cahaya ini apa? Dapat ditangkap. Ini kita tahu meja ini berwarna biru. Ini karena ada pantulan dari mata kita melihat ke benda ini. Jadi nampaknya, oh kita tahu itu biru. Itu ada gelombang elektromagnet. Sehingga kita tahu ini warnanya biru, itu warnanya hijau, itu warnanya oranye. Ya. Lanjut berikutnya tentang sumber cahaya. Nah, cahaya berasal dari semua benda yang menghasilkan cahaya sendiri atau disebut sebagai sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu nanti kita ada dua. Apa saja? Ingat tak? Sumber cahaya itu ada dua. Yaitu sumber cahaya buatan. Iya, sumber cahaya buatan dan sumber cahaya alami. Nah, ini contohnya. Apa saja contoh sumber cahaya alami? Yaitu cahaya matahari, bintang, dan bulan. Kemudian ada juga cahaya buatan. Yaitu kalau alami itu berasal dari alam, kalau buatan itu hasil buatan manusia. Kalau hasil buatan manusia apa contoh sumber cahayanya? Contoh sumber cahaya buatan. Apa beda sumber cahaya buatan alam dengan alam dengan buatan? Kalau alam itu berasal dari alam, bukan dibuat oleh manusia. Kalau yang buatan itu dibuat oleh manusia. Nah, itu tahu ya contoh matahari yang alami, matahari, bintang dan tuna-tuna. Kalau yang buatan itu sudah tahu. Jadi, selain lampu, lilin, obor, senter juga itu termasuk buatan.
selanjutnya, nah ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Siapa yang tahu? Nah, apa saja? Cahaya merambat Cahaya merambat lurus. Apa lagi? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya tidak dapat diselesaikan. Putih dapat diuraikan. Yang terakhir? Cahaya dapat dilihat sebagai cahaya. Cahaya dapat Cahaya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nanti ini setiap kelompok akan ibu suruh maju bergantian ya. Tapi ini hanya mempraktekkan karena ini 4 kelompok, jadi ibu siapkan 4 cara membuktikan sifat cahaya ya. Yang pertama, nanti ibu panggil kelompoknya. Nanti di sini ada ibu siapkan kardus yang sudah dibolong. Ini ya. Ini nanti untuk kita membuktikan sifat-sifat cahaya. Kemudian ada 2 buah kaca cermin untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Nanti ibu akan jelaskan. Kemudian ini ada 2 gelas bening. Kemudian ada 1 buah sendok. Itu dapat dipantulkan. Di sini ibu ada menyiapkan 2 buah cermin. 2 buah cermin dan 1 buah senter. Nah, boleh tolong siapa yang praktikan maju? Tolong Zahra pegang cerminnya 1 sama ini. Ahmad pegang. Nanti apa? Marwan center. Marwan center ke diangkat ke atas ya. Nah. Center ke sini ya. Center ke sini. Miring sedikit. Coba dari sini. Nah, coba lihat. Ketika Marwan menyenterkan sinar senter ke arahnya Ahmad, cahayanya itu bisa berada di cerminnya Zahra. Berarti itu sifat cahaya yang kedua. Apa sifat cahaya yang kedua? Yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Itu sifat cahaya yang kedua. Jadi pemantulkan itu melibatkan 2 buah sinar, yaitu sinar datang dan sinar pantul. Sinar datang itu dari Marwan, sedangkan sinar pantul itu dari Ahmad. Nah, semua cahaya yang dipantulkan itu mematuhi hukum Snellius bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Besarnya sinar yang datang, ya. Nah, nggak usah itu ya. Misalnya ini ada benda, nah, sinarnya datang dari sini, nanti mantulnya ke sini. Sinarnya datang dari sini, mantulnya ke sini. Besar sudutnya itu sama. Itu berdasarkan hukum Snellius bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sifat cahaya yang ketiga, ya, cahaya dapat menembus benda bening. Sebelum ibu benda ini akan menghalangi cahaya sepenuhnya dan terdapat pada benda bayangan jelas di belakang benda. Misalnya, contohnya tadi ini ada di bawah nih. Salah satu contohnya adalah kayu. Kemudian selain kayu, apa lagi contoh benda yang tidak tembus oleh cahaya? Batu, apa lagi itu? Logam, apa lagi? Beton. Tahu ya, beton itu kayak ini. Kemudian benda yang dapat dilalui cahaya atau benda transparan. Benda yang transparan itu juga benda bening apa? Kaca. Apa lagi? Air bening. Apakah minyak sayur termasuk benda bening? Prisma. Nanti ya, kita tampung dulu jawabannya tadi ya, apakah benar. Kemudian benda yang dapat ditembus sebagian cahaya. Nah, ini dapat tembus tapi cahayanya tidak jelas. Nah, contohnya benda apa saja? Plastik, kaca buram,
kertas minyak, Kaca berwarna, plastik. Hah? Plastik. Plastik apa nih? Kan tadi plastik benda bening. Iya, kertas lilin dan ternyata minyak sayur adalah termasuk benda bukan bening deh. Benda yang tembus sebagian cahaya. Dia tembus tapi tidak jelas. Nah, maka disebut sebagian. Tembus sebagian. Nah, untuk mempraktikkan ini, coba maju lagi kelompoknya, kelompok Mas. Al. Kelompok Al. Di sini Ibu ada menyiapkan satu contoh benda bening, yaitu apa ini? Benda plastik, dan ada satu buah papan kayu. Nah, itu dua saja ya, tidak apa-apa ya. Nah, coba di center gelasnya. Nah, tembus nggak cahayanya saat di center? Coba bisa. Nah, tembus nggak cahayanya? Tembus. Dah, terima kasih Al. Selanjutnya ini, siapa? David. Nah, tadi ini salah satu contoh benda transparan atau benda bening. Sekarang ini. Coba, depan center. Tembus nggak cahayanya? Nah, ini benda-benda ini membuktikan bahwa ada cahaya yang dapat ditembus oleh benda bening, ada benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Nah, terima kasih untuk kelompok Mas. Tepuk tangan untuk kelompok Mas. Terima kasih ya. Nah, kita pelajari tadi sebelum lanjut ke yang kedua. Ada berapa tadi yang udah? 3. Apa saja? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening. Lanjut berikutnya. Nah, ini yang keempat. Cahaya dapat dibiaskan, bukan dibiasakan. Dibiasakan. Nah, untuk percobaan ini udah ya. Dan ada satu buah sendok. Nanti airnya, ini kelompok ini dulu. Biar praktiknya kelompok kelompok Merkurius. Nur, Vicky, Wahyuni, kawan yang mengamati. Buang airnya ke dalam gelas. Iya, buang semuanya sampai ini. Nah, cahaya itu jika diuraikan, dia akan membentuk warna-warna seperti pelangi. Nah, pelangi terjadi karena cahaya matahari dibiaskan berganda oleh bulir-bulir air hujan. Makanya setelah hujan kadang muncul pelangi. Kalau ada hujan biasanya muncul pelangi kayak melingkar setengah lingkaran. Cantik kan? Setelah hari hujan. Ketika terurai menjadi beberapa warna. Proses terjadinya peruraian cahaya matahari itu disebut dispersi. Nah, ini tidak ikut praktek. Sifat cahaya apa tuh? Cahaya yang dihalangi membentuk bayangan. Daerah gelap yang dibentuk oleh suatu benda buram yang menghalangi cahaya itu disebut bayangan. Contohnya ini ya. Ini ada cahaya dari satu buah senter. Kalau ibu nyenter tangan ibu, bayangannya seperti apa? Seperti tangan. Kalau ibu jauhkan tangannya kecil. Kalau dekat, tangannya jadi kayak besar bayangannya. Nah, cahaya ini yang dihalangi benda buram ini maksudnya benda yang tak tembus cahaya ya, benda buram. Nah, makanya cahaya yang dihalangi itu dapat membentuk bayangan. Misalnya kalau yang menghalanginya tangan, berarti cahaya bayangannya berbentuk
Kanan. Kalau misalnya baik korek api, berarti bayangannya seperti korek api. Ya. Satu sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya yang dihalangi membentuk bayangan. Paham? Ibu mau ulangi. Apa saja sifat cahaya? Yang pertama apa? Cahaya dapat merambat. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat? Cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat? Cahaya dapat diuraikan. Dan terakhir? Dihalangi akan membentuk bayangan. Nah, dari pertama tadi kita mempelajari tentang cahaya, sumber cahaya, sifat-sifat cahaya. Nah, apa itu pengertian dari cahaya? Apa tadi? Cahaya adalah gelombang elektromagnet yang dapat ditangkap oleh mata. Ulangi, cahaya adalah gelombang elektromagnet yang dapat ditangkap oleh mata. Ya, kemudian kita mempelajari sumber cahaya. Apa sumber cahaya tadi? Sumber cahaya itu ada dua, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya. Kalau alami berasal dari alam, sedangkan buatan itu adalah buatan manusia. Apa saja contoh sumber cahaya alami? Matahari. Nah, kalau yang buatan apa contoh sumber cahaya? Obor, apa lagi? Pelita, lilin. Nah, itu yang dibuat oleh manusia. Terakhir ibu tanya sekali lagi sebelum ibu berlatihan. Ulangi sekali lagi, apa sifat cahaya? Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang terakhir, ya, cahaya dapat dihalangi membentuk. Cahaya yang dialami dapat membentuk bayangan. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum ibu kasih latihan? Tidak ada. Baik, ibu bagikan LKS-nya ya. Langsung dikerjakan, tulis namanya ya. Tulis nama, kelas, langsung dijawab di situ ya. Tulis namanya dulu. Nah, ibu mau lihat sejauh mana kalian paham dengan materi yang ibu sampaikan tadi. Tadi kan ditanya katanya sudah paham. Ya, nama panjang.
alami berasal dari cahaya. Sedangkan cahaya buatan dan dibuat oleh manusia. Bisa ya? Nah, terus yang terakhir apa yang kita pelajari tadi? Tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Yang pertama apa? Cahaya merambat. Guru sudah kita praktekkan tadi di depan. Yang kedua apa? Cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda. Yang keempat, dihiaskan. Yang kelima, cahaya putih dapat diuraikan. Yang kelima, cahaya yang menghalangi membentuk sebuah bayangan. Itu ya. Nanti kalau pulang ke rumah ditanya belajar apa hari ini, tahu jawabnya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, Ibu harapkan setelah pelajaran ini kalian dapat menerapkan sifat-sifat cahaya itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, sebelum kita pulang, siapa yang memimpin doanya? Silakan. Apakah kalian merasa kesulitan tadi belajar? Menyenangkan dalam pelajaran hari ini? Ya, yang tertib ya, semuanya berdoa. Sebelum mulai marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Abdullah Halim, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Sampai Dalian Kabupaten Melawi. Dalam hal ini saya masih ditemani oleh Ibu Liliana. Beliau adalah guru kelas 5 yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya juga ditemani oleh Ibu Yus Parinasari. Beliau adalah pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus, Ibu Liliana. Bagaimana kabar hari ini Bu Liliana? Bu Yus, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai kegiatan pasca observasi, saya persilakan mungkin ada arahan terkait jalannya kegiatan kita ini kepada Ibu Yus. Dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Nur Halim atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal sebelum nanti Ibu Lili dan Pak Nur Halim bercakap-cakap terkait percakapan coaching supervisi akademik. Kita akan fokuskan kepada percakapan coaching pasca observasi ya. Nah, untuk coaching supervisi akademik ini seperti yang Bu Lili dan Pak Nur pahami bahwa ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap pra-observasi, kemudian ada tahap observasi, dan yang hari ini kita lanjutkan adalah tahap pasca observasi. Nah, pada tahap pra-observasi tentu saja Bu Lili sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan pasti sudah disampaikan kepada Pak Nur juga kan ya. Nah, kemudian sudah menyampaikan area pengembangan yang hendak Bu Lili capai itu seperti apa, tentu Pak Nur juga sudah memahami. Kemudian strategi yang Bu Lili persiapkan itu seperti apa, pasti sudah disampaikan kepada Bu Lili.
Selanjutnya untuk di percakapan, maaf bukan percakapan, untuk di bagian observasinya tentu sudah dilakukan juga kan Bu ya. Nah, saya juga sudah memiliki rekamannya bahwa memang sudah dilakukan. Gitu. Kemudian dari hasil observasi ini ya tentu harus ada rencana tindak lanjutnya. Nah disinilah pentingnya percakapan pasca observasi. Dari percakapan pasca observasi ini bisa ditelisik lebih lanjut bahwa tentu dalam pembelajaran ada hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah untuk hal yang perlu ditingkatkan itu harus dicari solusinya bagaimana supaya pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Kemudian untuk yang sudah baik tentu saja dipertahankan dan harus ada peningkatan ke depannya lagi. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja saya persilahkan untuk Pak Nur Halim dan Ibu Lili melaksanakan percakapan coaching pasca observasi. Kepada Pak Nur Halim dan Ibu Lili saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi pada Ibu lagi ada waktu saya waktu yang diberikan untuk memulai kegiatan pasca observasi. Mohon izin Bu Lili, kita mulai ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas kemarin yang kurang lebih 2 minggu yang lalu sudah kita lakukan. Adapun tujuan dari kegiatan kita ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan observasi kelas tersebut kurang lebih 2 minggu yang lalu. Baik, saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu ya terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang sudah diterima. Sebenarnya waktu observasi itu memang agak tegang ya, namanya juga di observasi ya Pak. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, anak-anak pun bisa juga di handle dibawa bersama. Jadi kemarin lancar. Ya, saya juga pun merasa seperti Ibu. Kalau di observasi mungkin perasaan membedakan pasti ada. Kita kan diamati jadi terasa. Baik Bu, selanjutnya mungkin Ibu bisa ceritakan kembali ketika kegiatan observasi kemarin kita tanyakan juga area pengembangan Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, mungkin apa saja tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Tahapan yang saya lakukan itu kemarin yang pertama saya menyiapkan modul belajar, kemudian menyiapkan media pembelajaran. Lalu kalau di dalam pembelajarannya itu di pengetahuannya itu kami mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian di keterampilannya itu membuat gerakan sederhana dan sifat-sifat cahaya. Berarti ada dua intinya yaitu ya, di pengetahuan dan keterampilan ya, ada pengembangannya. Secara modul masalah media, tapi waktu ketika di pengetahuan tersebut itu menjelaskan masalah sifat-sifat cahaya dan keterampilan pada karya sederhana Bu ya. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu ya, sejauh mana pengembangan yang Ibu capai, apakah sudah berhasil atau tidak yang sudah Ibu lakukan ketika di dalam kelas? Alhamdulillah kemarin itu saya rasa saya sudah hampir semaksimal mungkin ya Pak. Saya sudah berusaha mengajar atau itu memberi materi yang ingin disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Namun pasti tentu saja kalau kita diobservasi atau kita mengajar tidak diobservasi pun pasti ada kekurangan Pak. Mungkin kedepannya saya akan memperbaiki kekurangan. Berarti sudah maksimal Bu ya. Selanjutnya
Di dalam pembelajaran tersebut pasti tadi Ibu sampaikan ada kekurangan atau kendala-kendala. Menurut Ibu saat proses pembelajaran itu berlangsung, apa sih kendala-kendala menurut Ibu di dalam kelas tersebut? Apakah itu dari siswanya itu sendiri ketika diskusi atau gimana? Ya, kalau di dalam kelas 5 ya, itu ada macam ya Pak, ada siswa yang terlalu diam, ada juga siswa yang terlalu aktif. Nah mungkin yang diam ini mungkin materi metode yang saya menyampaikan itu mungkin kurang menarik, saya juga tidak tahu, atau memang anaknya itu malu kali Pak, pemalu, jadi mungkin nanti itu akan saya perbaiki lebih baik. Berarti ada beberapa hal yang kendala seperti tadi ada yang tidak aktif, kemudian yang pemalu, dan mungkin dari segi metode yang Ibu sampaikan itu cenderung bervariasi. Baik Ibu, selanjutnya dari kendala tersebut kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi mungkin saya kasih contoh, siswa itu kenapa tidak aktif seperti itu. Mungkin ya pertama tadi karena siswa ini mungkin pemalu, kedua mungkin karena metode atau media yang saya sampaikan itu mungkin kurang menarik menurut dia gitu Pak, karena ada juga siswa-siswa lain yang malah senang gitu. Mungkin kalau mungkin saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kali ya Pak, karena ada siswa yang senang dengan metode seperti itu, ada yang tidak. Berarti rencana Ibu ke depannya rencananya itu menggunakan metode diferensiasi Bu ya. Tapi kan itu kan ada 3 tahap Bu. Pertama mungkin visual, auditori, dan mungkin estetik. Mungkin sebelum itu kita lakukan berarti kita harus asesmen awal. Jadi kebutuhan mereka itu seperti apa gitu ya. Jadi intinya itu yang cara ke depan akan metode berdiferensiasi. Baik Bu, mudah-mudahan rencana Ibu ke depan ini terlaksana ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yang mungkin ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan perubahan ini atau rencana ini, terutama kegiatan berdiferensiasi? Apakah Ibu punya rencana ke depannya? Iya, karena melihat hasil observasi kemarin seperti itu dan ketika hari saya masuk ke 5, saya rasa saya akan menindaklanjuti lebih cepat. Maksudnya segera lah Pak, saya akan melanjutkan pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak berspesialisasi. Intinya kebutuhan anak-anak ya Bu ya, pada berkomunikasi. Baik Bu, sekali lagi terima kasih Ibu sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya, bisa menemukan solusinya sendiri, terutama apa yang harus dilakukan ke depannya, terutama nanti menerapkan pelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, cukup ya pertanyaan dari saya. Di dalam hal ini nanti selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu tenaga praktek, Ibu Julius, untuk memberikan umpan balik terkait jalannya tentang aspirasi yang tadi kita lakukan pada saat ini. Pada Ibu Julius, langsung disilakan. Ya, terima kasih pada Pak Nur Halim dan Ibu Lili. Saya ucapkan selamat sudah menyelesaikan tahapan percakapan coaching pasca observasi dengan amat baik ya, kalau saya perhatikan. Nah, dari tadi Pak Nur Halim hanya menggiring Bu Lili dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tanpa memberikan saran dan masukan. Nah, tadi tergambar bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan ada hal yang sudah baik dan ada hal yang harus ditingkatkan. Nah, fokusnya di hal peningkatan kualitas pembelajaran ya Bu Lili. Nah, jadi Bu Lili lah sendiri yang mengidentifikasi apa kekurangannya, kemudian bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut, dan Bu Lili juga akan menyampaikan rencana kedepannya akan melakukan apa dan kapan, dan siapa yang akan Bu Lili menjadikan sebagai partner ya, artinya untuk melihat Bu Lili ini sejauh mana perkembangannya. Nah, bisa dari Bekasi Jawa atau dari kepala sekolah itu sendiri. Jadi itu luar biasa. Jadi ini coaching itu tanpa disadari Bu Lili menggali potensi yang ada di dalam diri Bu Lili untuk
menyelesaikan permasalahan yang Bu Lili hadapi dengan kompetensi dan potensi Bu Lili yang ada dalam diri Bu Lili, nah, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas. Kemudian untuk dari tirtanya ya, tirta dari tujuannya sudah jelas sekali Pak Nur Halim sudah menyampaikan, dan tentu saja Bu Lili juga setuju dengan tujuannya adalah untuk mengevaluasi jalannya observasi yang sudah Bu Lili laksanakan. Kemudian Pak Nur Halim juga sudah menyampaikan identifikasi dari permasalahan-permasalahan apa yang Bu Lili hadapi di kelas, apa yang sudah baik dan apa yang tidak baik, dan Bu Lili sudah berhasil untuk menyampaikan semua permasalahan beserta cara menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Itu sudah tergambar jelas sekali, sudah dijelaskan secara detail dan lengkap. Kemudian mengenai rencana tindak lanjutnya bagaimana, nah itu juga sudah disampaikan berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan Pak Nur bahwa akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tadi itu. Dan untuk rencana ke depan tanggung jawabnya seperti apa, nah juga sudah Pak Nur ditanyakan kepada Bu Lili, dan Bu Lili sudah berkomitmen dan dalam diri dan meminta dukungan juga dari rekan yang ada di sekolah ya, khususnya dari kelas sejawat dari sekolah. Jadi fungsinya di sini percakapan pasca observasi ini sudah tergambar bahwa hal yang sudah baik perlu dipertahankan, kemudian hal yang masih perlu perbaikan, dan sudah ini rencanakan perbaikan ke depannya. Intinya adalah untuk membuat pembelajaran itu kualitas peningkatan dan mutu pembelajarannya itu supaya lebih baik lagi. Jadi bukan bermaksud untuk hal-hal yang lain, artinya untuk pengembangan sekolah lagi, untuk pengembangan guru lagi, supaya bisa mengajar menjadi lebih baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nur Halim dan Bu Lili karena hari ini sudah menampilkan percakapan pasca observasi yang luar biasa, yang sudah menggali potensi dari coachingnya Ibu Lili sendiri, sehingga potensi-potensi yang luar biasa dari Bu Lili ini bisa disampaikan dan bisa Bu Lili nanti terapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nur Halim. Sekali lagi terima kasih Bu Yus memberikan kembali pada kesempatan terkait atas ini. Baik, mungkin terakhir apa yang diberikan kepada hari ini yaitu tentang faktor ekonomi. Terima kasih Bu Lili yang menemani saya dari kegiatan awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada dengan manfaatnya, terutama perasaan dari Bapak. Baik, kata saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.